Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Subhan S.E.M. Kom, selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer bisnis. Saya ucapkan pula terima kasih kepada beliau yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan sehingga tugas ini dapat diselesaikan. Saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang menyaksikan video ini. Baik, tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah aplikasi komputer bisnis. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Cahaya Nuryanti dengan NPM 020420110004, Siti Ratna Dewi dengan NPM 020420110012, Sulima dengan NPM 020420110013, dan Suryana Labolosi dengan NPM 020420110014, kelas 2A Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Jadi pada kesempatan ini, kami akan membuat video tutorial penggunaan fungsi lookup pada Microsoft Excel dengan contoh kasus yang nanti akan kami tampilkan. Sebelumnya, saya Suryana Labolosi sebagai pemateri pertama dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Cahaya Nuryanti sebagai pemateri kedua. Namun, sebelum masuk kepada contoh kasus, terlebih dahulu kita harus memahami hal-hal mendasar yang terdapat pada fungsi lookup agar lebih mudah mengaplikasikannya pada Microsoft Excel nanti. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari fungsi lookup atau fungsi pencarian. Jadi, fungsi lookup berasal dari kata look yang berarti melihat atau mencari. Nah, fungsi ini termasuk fungsi yang paling populer dan paling sering digunakan pada Microsoft Excel. Itu karena fungsi lookup ini memiliki banyak fungsi dan paling dasar, sehingga dapat diaplikasikan dalam banyak kasus. Secara sederhana, fungsi lookup ini yaitu untuk mencari nilai dalam satu kolom atau baris dan mengembalikan nilai yang cocok dari posisi yang sama di kolom atau baris lain. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis fungsi lookup. Yang pertama yaitu fungsi lookup horizontal. Jadi pada fungsi ini, mencari nilai berdasarkan kolom yang berada paling kiri pada tabel acuan atau tabel array. Fungsi ini nantinya akan mengembalikan nilai baris yang sama yang ditentukan oleh nomor indeks kolom, yaitu nomor urut kolom yang terdapat pada sebuah tabel. Selanjutnya, jenis fungsi lookup yang kedua, yaitu fungsi lookup vertikal. Jadi pada fungsi ini, yaitu mencari baris dari kolom dan hasilnya ikut ditentukan oleh nomor indeks baris. Baik, perlu kita ketahui bahwa dalam Microsoft Excel, lookup horizontal ini biasa disingkat HLOOKUP, dan pada fungsi lookup vertikal biasa disingkat dengan VLOOKUP. Nah, selanjutnya, hal penting yang harus diketahui bahwa dalam format penggunaan fungsi lookup terdapat 4 parameter. Pada fungsi lookup baik horizontal maupun vertikal selalu diawali dengan tanda sama dengan, kemudian diikuti dengan fungsi lookup, kemudian dilanjutkan dengan buka dan tutup kurung. Jadi di sini terdapat 4 parameter dalam buka dan tutup kurung. Ini parameter pertama, ini kedua, ketiga, dan keempat. Dengan parameter pertama yaitu lookup value atau nilai yang dicari. Kedua yaitu tabel array atau tabel rujukan atau acuan di mana ukuran tabelnya lebih kecil dibandingkan tabel utama. Yang ketiga call index number atau kolom indeks. Dan yang keempat yaitu range lookup. Adapun pengaplikasian fungsi lookup dalam Microsoft Excel pada contoh kasus nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Cahaya Nuryanti. Baik, teman-teman, saya Cahaya Nuryanti sebagai pemateri kedua melanjutkan pembahasan dari pemateri pertama, yaitu bagaimana penggunaan atau pengaplikasian fungsi lookup dalam Microsoft Excel pada contoh kasus yang tertampil di layar ini. Jadi dapat kita lihat bersama bahwa pada tampilan layar ini terdapat beberapa tabel
tabel yang pertama yaitu tabel data penjualan oleh toko komputer Ternate pada Januari 2021. Tabel yang ukurannya lebih besar dibandingkan dengan tabel yang ada di bawah ini. Tabel ini disebut sebagai tabel utama yang terdiri dari kolom kode barang, kolom nama barang, kolom harga dalam satuan rupiah, kolom diskon dalam satuan persen, kolom harga setelah diskon dalam satuan rupiah, kolom jumlah unit terjual atau jumlah barang yang terjual, kolom nilai terjual dalam satuan rupiah, kolom kode kasir, dan yang terakhir yaitu kolom nama kasir. Selanjutnya yaitu tabel yang terdapat di bagian bawah ini yang ukurannya lebih kecil, ini disebut sebagai tabel array atau tabel referensi atau dapat juga dikatakan sebagai tabel acuan yang menjadi rujukan pada tabel utama nanti. Nah, dapat dilihat kembali bahwa di sini terdapat dua jenis atau dua tipe tabel array. Yang pertama yaitu tabel array VLOOKUP atau vertical lookup, di mana judul tabelnya berada pada kolom di sisi atas dan pencariannya ini berdasarkan pada kolom. Nah, di sini ada kolom kode barang, kolom nama barang, dan kolom diskon. Selanjutnya di sini ada tabel array HLOOKUP atau horizontal lookup, di mana judul tabelnya berada pada sisi paling kiri pada baris. Di sini dapat dilihat yaitu ada baris kode kasir, ada baris nama kasir. Dan untuk pencariannya ini berdasarkan pada barisnya. Selanjutnya tugas kita adalah mencari nilai atau data di tabel utama berdasarkan pada tabel array di bawah ini. Yang pertama yaitu kita mencari nama barang. Jadi nama barang ini berdasarkan pada kode barang. Kode barang yang ada pada tabel utama ini sama dengan kode barang yang ada pada tabel array. Itu karena nanti kode barang ini digunakan sebagai penghubung antara tabel utama dengan tabel array. Jadi kita masukkan saja rumusnya yang diawali dengan tanda sama dengan, kemudian kita masukkan fungsi VLOOKUP, kemudian buka kurung, tutup kurung, kita masukkan parameternya. Yang pertama yaitu lookup value, yaitu kode barang sebagai penghubung antara keduanya. Jadi kode barang ini kita lihat terdapat pada kolom A dan baris keempat, sehingga untuk mempermudah kita memasukkan selnya yaitu A4, kemudian kita ikutkan dengan pemisah parameter dalam hal ini yaitu titik koma, kemudian kita cari tabel array-nya dengan cara memblok nilai atau data, semua data yang terdapat pada tabel array VLOOKUP tanpa memblok judul dari kolomnya atau judul tabelnya. Kemudian setelah itu kita ikutkan dengan pemisah parameter, tanda titik koma, kemudian kita mencari call index number atau kolom indeksnya, karena di sini kita mencari nama barang, sehingga kita harus melihat pada tabel array bahwa nama barang terdapat pada kolom keberapa. Jadi kita lihat bahwa kode barang terdapat pada kolom pertama, nama barang terdapat pada kolom kedua, dan diskon terdapat pada kolom ketiga. Jadi kita cantumkan di sini
angka 2 sebagai penanda bahwa nama barang ini terdapat pada kolom kedua dalam tabel array. Kemudian langkah selanjutnya kita tekan enter, kemudian tertampillah nama-nama barang yang sesuai dengan kode-kode barang yang di samping. Misalnya contohnya kita melihat laptop Acer dengan kode barang A1. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai diskon. Jadi kita masukkan rumusnya yaitu sama dengan masukkan fungsi VLOOKUP, kemudian tanda buka kurung, tutup kurung, kemudian kita masukkan parameternya yaitu lookup value. Jadi di sini kita masih tetap memakai kode barang yang ada di sini. Kita memasukkan selnya yaitu A4, kemudian pemisah parameter, kemudian kita masukkan table array. Jadi kita memblok semua data yang ada di tabel array di bawah ini. Kemudian kita ikutkan dengan pemisah parameter kembali. Kemudian kita mencari call index number. Karena di sini kita mencari diskon, maka kembali kita harus melihat bahwa diskon terdapat pada kolom keberapa dalam tabel array. Jadi kita cantumkan angka 3 sebagai penanda bahwa diskon terdapat pada kolom ketiga pada tabel array. Selanjutnya kita menekan enter, maka akan tertampil diskon-diskon yang akan diberikan untuk setiap nama barang. Misalnya di sini untuk nama barang laptop Acer, maka akan diberikan nantinya diskon sebesar 10%. Selanjutnya yaitu kita mencari harga setelah diskon dalam satuan rupiah. Caranya yaitu dengan memulai rumusnya sama dengan, kemudian kita memasukkan nilai harga awal. Untuk mempermudah kita melihat kembali bahwa harga awal ini terdapat pada kolom C dan baris keempat, maka kita memasukkan selnya yaitu C4, kemudian dikali, buka kurung, tutup kurung, kemudian 1 dikurang dengan diskon, kemudian kita tekan enter, maka akan tertampil di sini nilai-nilai atau harga setelah diskon apabila contohnya laptop Acer dengan kode barang A1, harga awalnya yaitu 6 juta rupiah. Jika diberikan diskon sebesar 10%, maka harga setelah diskonnya yang harus dibayar yaitu sebesar 5.400.000 rupiah. Selanjutnya kita mencari nilai terjual dalam satuan rupiah, yaitu dengan cara rumus sama dengan jumlah unit terjual. Kita memasukkan selnya yaitu F4, karena jumlah unit terjual terdapat pada kolom F dan baris keempat. Kemudian kita kalikan dengan harga setelah diskon, kemudian kita tekan enter, maka akan tertampil nilai terjual seperti yang ada pada layar ini. Selanjutnya yaitu kita mencari nama kasir, di mana nama kasir ini kita menggunakan kode kasir yang ada pada tabel utama yang sama dengan pada kode kasir dalam tabel array VLOOKUP, di mana itu nanti akan dijadikan sebagai penghubung antar kedua tabel tersebut. Jadi untuk mencarinya yaitu diawali dengan rumus sama dengan, kemudian kita masukkan fungsi VLOOKUP, kemudian tanda buka kurung, tutup kurung, kemudian kita masukkan parameternya di sini, lookup value-nya yaitu kode kasir. Nah,
Kode kasir ini kita lihat terdapat pada kolom H dan baris keempat, maka kita cantumkan selnya yaitu H4, kemudian pemisah parameter titik koma, kemudian table array. Jadi kita memblok data atau nilai semuanya yang terdapat pada tabel array HLOOKUP tanpa memblok judulnya. Kemudian kita ikutkan dengan pemisah parameter, kemudian kita mencari row index number, yaitu baris indeksnya. Jadi karena kita mencari nama kasir, maka kita harus melihat kembali di sini pada tabel array nama kasir terdapat pada baris keberapa. Kita lihat kode kasir terdapat pada baris pertama dan nama kasir terdapat pada baris kedua. Jadi kita cantumkan angka 2 sebagai penanda bahwa nama kasir terdapat pada baris kedua, kemudian kita tekan enter. Maka di sini dapat kita lihat bahwa nama kasir Mirsa dengan kode kasir K01, nama kasir Maya dengan kode kasir K03, dan nama kasir Indra dengan kode kasir K02 itu sama dengan yang terdapat pada tabel array HLOOKUP di bawah. Baik, teman-teman, kita masuk pada contoh kasus yang kedua. Jadi di sini terdapat data rekapitulasi pendapatan oleh Hotel Gamara Ternate pada Januari 2018. Nah, seperti penjelasan di awal tadi bahwa pada tabel ini itu dinamakan sebagai tabel utama dan di bagian bawah ini dikatakan sebagai tabel array atau tabel acuan di mana nanti dijadikan sebagai rujukan pada tabel utama. Nah, dapat kita lihat bahwa pada tabel utama terdiri dari beberapa kolom. Yang pertama yaitu kolom nomor, kemudian kolom nama tamu, kolom kode kamar, kolom tanggal masuk, kolom tanggal keluar, kolom lama inap yang nanti akan menerangkan bahwa berapa lama tamu-tamu tersebut menginap atau menempati kamar pada Hotel Gamara Ternate. Kemudian kolom tipe kamar, kolom biaya per hari, kolom diskon, dan yang terakhir yaitu kolom total biaya yang harus dibayar setiap tamu setelah diberikan diskon. Nah, tugas kita selanjutnya yaitu mencari lama inap dengan formula atau rumus sama dengan tanggal keluar dikurang dengan tanggal masuk, kemudian kita tekan enter. Maka akan tertampil angka 9, itu menandakan bahwa tamu yang bernama Vera Santi menginap pada Hotel Gamara Ternate ini selama 9 hari. Nah, untuk mempermudah kita mencari nilai lama inap untuk setiap tamu selanjutnya, yaitu dengan cara mengcopy hingga baris akhir pada nama tamu. Nah, maka akan tertampillah nilai-nilai lama inap pada setiap tamu pada Hotel Gamara. Nah, selanjutnya kita mencari nilai pada tipe kamar. Nah, untuk pencarian ini kita menggunakan fungsi lookup, yaitu langsung saja kita masukkan rumusnya atau formulanya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, tutup kurung. Formula yang pertama yaitu lookup value-nya, dalam hal ini yaitu kode kamar, di mana kode kamar yang terdapat pada tabel formula ini sama dengan kode kamar yang terdapat pada tabel array. Sehingga kita masukkan
lookup value-nya yaitu kode kamar dengan sel C9, kemudian diikuti dengan pemisah parameter, titik koma, kemudian tabel array. Jadi kita memblok nilai yang terdapat atau data yang terdapat pada tabel array tanpa memilih atau memblok judul tabelnya. Kemudian diikutkan dengan pemisah parameter, kemudian call index number. Nah, karena kita di sini mencari tipe kamar pada tabel utama, maka kita harus melihat bahwa tipe kamar ini terdapat pada kolom keberapa tabel array. Nah, di sini pada tabel array terdapat 4 kolom. Yang pertama itu kolom kode, kolom tipe kamar, kolom biaya per hari, dan kolom diskon. Sehingga kita langsung masukkan saja angka 2 yang menandakan bahwa tipe kamar terdapat pada kolom kedua pada tabel array. Kemudian kita bisa enter. Nah, untuk tipe kamar ini kita harus melihat kembali apakah tipe kamar ini sesuai dengan kode kamar yang ada di samping. Sehingga kita harus melihatnya kembali kepada tabel array. Nah, di sini terdapat kesalahan bahwa untuk kode E seharusnya menerangkan tipe kamar single bukan family, sehingga di sini terdapat kesalahan atau kekeliruan, sehingga kita harus menambahkan parameternya, itu parameter keempat. Namun sebelumnya kita ikutkan dengan pemisah parameter, kemudian kita memasukkan exact match yaitu false, kemudian kita enter, maka akan tertampil tipe kamar yang sesuai dengan kode kamar. Contohnya saja itu pada tamu Vera Santi dengan kode kamarnya itu S yang menandakan bahwa tipe kamarnya itu single. Nah, untuk mempermudah kita mencari tipe kamar pada tamu-tamu selanjutnya itu dengan cara mengcopy hingga akhir, sehingga akan menampilkan tipe kamar seharusnya. Namun di sini terdapat keterangan not applicable, itu menandakan bahwa terdapat masalah. Nah, untuk itu kita melihat dulu apa yang menjadi kendala di sini. Nah, kita dapat melihat bahwa formula pada A27 sampai dengan D29 pada kolom ini berubah seperti itu. Sehingga kita harus menggantinya. Atau dapat dikatakan bahwa kita menambahkan simbol dolar agar kita mengabsolutkan atau menguncinya, sehingga cakupan nilainya atau cakupan tabelnya itu tidak bergeser. Karena jika kita lihat di sini, cakupan tabelnya itu bergeser ke bawah. Itu yang mengakibatkan kemudian sehingga nilainya menjadi not applicable. Sehingga kita harus menambahkan di sini simbol dolar untuk mengabsolutkan atau menguncinya. Kemudian setelah seperti ini, kita tekan enter. Nah, untuk itu, untuk melihat apakah sudah betul, kita coba copy hingga ke bawah, maka akan tertampillah tipe kamar yang sesuai dengan kode kamar untuk setiap tamu pada Hotel Gamarra. Nah, selanjutnya kita mencari nilai pada biaya per hari dengan cara memasukkan formula atau rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya, kemudian pemisah parameter, kemudian kita blok tabel array, kemudian pemisah parameter,
call index number. Nah, biaya per hari di sini terdapat pada kolom ketiga, sehingga kita masukkan saja angka 3. Kemudian pemisah parameter, kita masukkan exact match-nya, yaitu kita cantumkan false, kemudian tutup kurung. Nah, untuk mencegah terjadi masalah seperti di awal tadi, kita memasukkan simbol dolar pada sel A27 sampai dengan sel D29. Kemudian kita enter. Nah, untuk mempermudahnya kembali, kita lakukan hal yang sama, yaitu dengan mengkopinya, maka akan tertampillah biaya per hari untuk setiap tamu. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari diskon dengan cara sama dengan VLOOKUP, buka kurung, tutup kurung, kemudian parameter pertama yaitu kode kamar, pemisah parameter, kemudian kita blok tabel array-nya, kemudian pemisah parameter, diskon terdapat pada kolom keempat, kemudian ikuti kembali dengan pemisah parameter, false, simbol dolar, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita copy hingga ke bawah sehingga akan menampilkan diskon yang akan diberikan untuk setiap tamu. Nah, untuk mencari total biaya, kita menggunakan rumus sama dengan buka kurung, lama inap dikali dengan biaya per hari, tutup kurung, dikurang dengan diskon, kemudian dikali, buka kurung, lama inap dikali dengan biaya per hari, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Dan kita copy hingga ke bawah, maka akan tertampil total biaya yang harus dibayar oleh setiap tamu pada Hotel Gamara setelah dikenakan diskon sebagai berikut. Selanjutnya kita mencari total keseluruhan dengan menggunakan fungsi sama dengan fungsi sum, kemudian buka kurung, kita memblok semua nilai yang terdapat pada total biaya, kemudian sum, tutup kurung, maksud saya, kemudian enter. Nah, itu adalah nilai total keseluruhan, yaitu sebesar 48.990. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai maksimal dengan rumus sama dengan fungsi max, kemudian buka kurung, kita blok hingga ke bawah, kemudian tutup kurung, kita enter, maka tertampil nilai maksimalnya. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai minimal, yaitu dengan sama dengan fungsi min, kemudian buka kurung, kita blok kembali, kemudian tutup kurung, enter. Dan yang terakhir yaitu kita mencari nilai rata-rata dengan menggunakan fungsi average, kemudian buka kurung, kemudian kita kembali, tutup kurung, dan kita enter, sehingga kita dapat melihat bahwa nilai rata-ratanya sebesar Rp4.899.000. Nah, itulah video tutorial penggunaan fungsi lookup dalam Microsoft Excel pada contoh kasus yang telah kami tampilkan tadi. Untuk segala kekurangan dan kekeliruan dalam video ini, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.